Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Puji Tuhan. Nah anak-anak, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 10. Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tidak ada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam pembelajaran selama masa pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran ini dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran kita saat ini adalah pelajaran agama Kristen kelas 10. Bab 10 yang berjudul Karunia Allah dalam Kehidupan Bersama Orang Lain. Nah ini dapat kita baca di dalam Alkitab Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Melalui materi pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian hidup bersama orang lain. Dan yang kedua, karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Mari kita menyimak materi yang pertama, pengertian hidup bersama orang lain. Nah anak-anak, manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, ia tidak hanya mempunyai kehidupan pribadi, keinginan, dan kebutuhan yang sifatnya pribadi. Akan tetapi, ia juga memiliki keunikan, kelemahan, dan kelebihan. Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak dapat hidup sendiri karena ia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama, saling melengkapi dan menolong. Anak-anak, mari perhatikan. Manusia dapat hidup sebagai manusia hanya jika ia bersama-sama dengan orang lain. Artinya, Tuhan telah menciptakan manusia untuk hidup bersama sesamanya. Nah, hidup bersama dalam materi ajar kali ini berarti hidup bersama orang lain dalam perbedaan, keberagaman, dan keunikannya masing-masing. Hidup bersama dengan orang lain ditemukan baik di dalam keluarga maupun masyarakat secara umum. Hidup bersama bukanlah hal yang mudah karena setiap orang diciptakan memiliki perbedaan karakter, keinginan, cara pandang, latar belakang, dan segala sesuatu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan menghendaki agar dalam keberagaman tersebut manusia dapat hidup bersama dengan sesamanya. Jadi anak-anak, kehidupan bersama orang lain adalah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh seseorang, baik di tengah keluarga, pergaulan di sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Anak-anak,
Hidup sebagai remaja Kristen dalam pergaulan remaja masa kini dituntut untuk hidup mencerminkan identitas sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Nah, identitas ini akan menempatkan remaja Kristen bukan hanya berbeda dalam identitas agama, tetapi juga dalam karakter, keinginan, atau cara pandang yang akan memberi pengaruh pada kehidupan bersama dengan orang lain. Karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain adalah kehidupan yang diwarnai dengan sikap yang simpati, empati, dan solidaritas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang remaja Kristen dapat memaknai karunia itu dalam pergaulan sehari-hari? Yang pertama, simpati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati berarti yang pertama, rasa kasih, setuju atau rasa suka dengan orang lain. Yang kedua, keikutsertaan kita merasakan perasaan orang lain. Jadi, simpati dibangun di atas perasaan. Ini dapat meleburkan perasaan sehingga menjadi tidak objektif dalam memberikan penilaian. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehatkan agar menaruh perasaan kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Karena perasaan Kristus adalah sempurna, benar, mulia, luhur, dan ikhlas. Nah, simpati juga merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada yang lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, atau diderita orang tersebut. Perasaan ini akan terlihat lebih dominan dalam persahabatan, hubungan bertetangga, relasi rekan sekerja yang melibatkan banyak perhatian dan interaksi satu dengan yang lain. Yang kedua, empati. Empati artinya menderita bersama dengan orang yang mengalami penderitaan. Empati lebih dalam daripada simpati. Empati membawa seseorang pada perbuatan konkret seperti ikut menderita, ikut berkorban, ikut berjuang, menjadi satu dengan orang lain yang mengalami penderitaan tersebut. Jadi, empati merupakan kemampuan memahami secara tepat perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Dengan berempati, seseorang dapat memberikan hidup yang paling berharga untuk sesamanya. Yang ketiga, solidaritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas mempunyai arti yang pertama, solider, mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu atau rasa setia kawan. Yang kedua, sifat satu rasa. Yang ketiga, perasaan setia kawan.
Anak-anak, biasanya yang tidak solider atau tidak setia kawan akan dikucilkan dari kelompok pergaulan. Nah, ini adalah ciri pergaulan remaja, yaitu setia kawan. Seperti bertumbuhnya perasaan senasib, seperjuangan, atau berani menanggung risiko bersama-sama. Hal ini mengacu pada hubungan sosial dalam masyarakat di mana orang-orangnya mengikat satu dengan lainnya. Anak-anak, solidaritas merupakan kesepakatan bersama untuk saling mendukung baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Solidaritas biasanya terbentuk karena situasi atau tujuan tertentu. Nah, remaja dapat membangun solidaritas atas dasar kesenangan bersama atau karena mereka membutuhkan komunitas tertentu untuk bergaul. Sedangkan dalam masyarakat, solidaritas terbangun atas dasar nilai-nilai atau norma yang berlaku saat itu. Tetapi ada juga solidaritas yang terbangun karena adanya saling membutuhkan untuk membangun usaha. Anak-anak, mari perhatikan. Solidaritas biasanya dikacaukan dengan sikap kompromi. Solidaritas mengacu pada perilaku yang membangun hal positif, sedangkan kompromi cenderung kepada semua hal yang buruk atau negatif. Remaja seringkali lebih suka kompromi daripada solider. Namun sebagai remaja Kristen, solidaritas tunduk pada otoritas Alkitab, yaitu ya atau tidak. Jadi anak-anak, solidaritas dalam kehidupan bersama membutuhkan dasar yang benar agar membentuk komunitas masyarakat yang saling menopang dengan benar dalam situasi apapun. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain. Karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain adalah saling menerima, saling melengkapi, dan saling membangun dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang perlu anak-anakku pikirkan. Apakah yang telah kamu lakukan untuk membangun sikap empati, simpati, dan solidaritas dalam kehidupan orang lain? Dan apakah kamu lebih cenderung untuk solider atau kompromi? Jadi anak-anak, akhirnya simpati, empati, dan solidaritas adalah cara memaknai kehidupan bersama orang lain di sekitar kita. Nah, kita sudah belajar tentang pelajaran ini. Ibu berharap anak-anakku semua dapat menempatkan diri dimanapun berada bersama-sama dengan orang lain. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran pada saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, tanamkanlah di dalam kehidupan dan hati kami untuk senantiasa simpati,
empati dan solider terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan tetap ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.